Rotate your screen left in 3, 2, 1. Rotate your screen back in 3, 2, 1. That was fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rasyida Febro dengan NIM C1C020016. Hari ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keperlakuan mengenai aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Baiklah, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mengenai definisi akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Hansen dan Moen tahun 2006, akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawabannya. Akuntansi pertanggungjawaban ditujukan untuk manusia pada mereka serta tugas yang dibebankan kepada mereka dan bukan sebagai mekanisme impersonal untuk akumulasi dan pelaporan data secara keseluruhan. Dengan menyoroti penyimpangan berbagai aktual dari kinerja yang direncanakan, akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan dilakukan manajemen berdasarkan pengecualian dan manajemen berdasarkan tujuan. Selanjutnya, sasaran akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, ada kemudahan identifikasi pertanggungjawaban dari individu manajer untuk kepuasan dan ketidakpuasan terhadap kinerja. Yang kedua, ada keuntungan motivasional, yaitu sistem akuntansi pertanggungjawaban diimplementasikan pertimbangan kemampuan keuntungan motivasi yang dijamin. Yang ketiga, ada ketersediaan data, mekanisme menyajikan data kinerja yang telah disediakan. Kerangka kerja sistem penilaian kinerja manajerial dapat ditetapkan, selain memotivasi manajer untuk bertindak dalam kepentingan terbaik dari perusahaan. Yang keempat, ada kesiapan informasi, yang merupakan ketersediaan data-data informasi terbaru dan relevan yang dibuat dan digunakan untuk mengestimasi biaya atau pendapatan masa depan yang sesuai dengan standar untuk Departemen Penganggaran. Yang kelima, ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya membantu dalam pengendalian, tetapi juga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keenam, ada pendelegasian dan pengendalian. Tujuan kembar dari manajemen adalah mendelegasi tanggung jawab, sedangkan pengendalian adalah mempertahankan pencapaian dengan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang ketujuh, ada prinsip akuntansi pertanggungjawaban. Fungsi utama akuntansi pertanggungjawaban ialah akuntansi pertanggungjawaban mengumpulkan dan melaporkan perencanaan dan aktualisasi informasi akuntansi tentang input dan output dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang terakhir ada input dan output. Input dinyatakan sebagai biaya dan output diukur dalam satuan moneter sebagai pendapatan. Dengan kata lain, akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan pada data biaya dan data pendapatan atau informasi keuangan. Lihat tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, untuk menentukan kontribusi divisi CAP subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi. Yang ketiga, untuk memberikan dasar dalam pengevaluasian kualitas kinerja manajemen divisi. Yang ketiga, untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dengan dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, materi mengenai jaringan pertanggungjawaban. Untuk memastikan jaringan tanggung jawab dan akuntabilitas yang berfungsi dengan mulus, struktur organisasi perusahaan harus dianalisis. Selain itu, laba dan beban yang sebenarnya dari tanggung jawab tersebut ditentukan secara hati-hati. Jaringan pertanggungjawaban yang berfungsi dengan baik harus mengandung kesesuaian yang sempurna antara tanggung jawab dan wewenang dalam semua tingkatan. Selanjutnya, jenis-jenis pertanggungjawaban. Yang pertama, ada pusat pendapatan, ialah organisasi pemasaran yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap laba. Yang kedua, ada pusat biaya yang merupakan bentuk pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. Yang ketiga, ada pusat laba, ialah segmen di mana manajer memiliki kendali atas pendapatan maupun biaya. Yang terakhir, ada pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aset serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Selanjutnya, korelasi dengan struktur organisasi yang diklasifikasikan dalam dua bentuk. Yang pertama ada struktur vertikal, tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab kepada struktur di bawahnya, sesuai dengan hierarki. Namun, tanggung jawab akhir untuk setiap fungsi tetap berada di tangan mereka.
Yang kedua ada struktur horizontal, yaitu masing-masing wakil direktur mengendalikan pusat laba atau investasi daripada pusat pendapatan dan atau pusat biaya fungsional. Selanjutnya menetapkan pertanggungjawaban yang memiliki faktor penting dalam menggambarkan pertanggungjawaban ialah masalah tingkat diskresi pengendalian atas sumber daya yang diperlukan guna melaksanakan fungsi atau tugas yang didelegasikan. Penggambaran akhir dari pertanggungjawaban seharusnya seimbang dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Jika dilakukan secara memadai, harusnya hal tersebut bersifat superior secara motivasi dibandingkan dengan praktik umum yang menganggap manajer bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak dapat diubah. Selanjutnya, perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada anggaran pertanggungjawaban. Manajer pusat bertanggung jawab dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan. Yang kedua ada akumulasi data yang memberikan kepada manajemen informasi yang terkait dengan beberapa dimensi dari operasinya. Yang selanjutnya ada pelaporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan media yang melalui biaya yang dapat dikendalikan, efisiensi manajerial yang dapat diukur, dan pencapaian tujuan dinilai. Selanjutnya asumsi keperilakuan dan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama ada manajemen berdasarkan pengecualian, yaitu mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua ada manajemen berdasarkan tujuan yang menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang dituju secara bersama. Yang ketiga ada struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat ada manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban yang dibebankannya melalui hierarki organisasi dan akuntabilitas. Yang kelima ada sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama bukan persaingan. Kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi yang mengasumsikan bahwa pengendalian organisasi ditingkatkan dengan menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal. Struktur organisasi harus dianalisis terhadap kelemahan dalam mendelegasikan penyebaran. Jika tanggung jawab yang tumpang tindih menyebabkan timbulnya saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari, maka kompromi yang dapat dilaksanakan harus ditemukan. Jaringan pusat pertanggungjawaban akan efektif untuk mengendalikan organisasi jika struktur organisasi formal mendasari adalah rasional. Kapasitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama organisasi dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Akuntansi pertanggungjawaban juga meningkatkan kesetiaan pada perusahaan, harga diri, dan rasa penting yang mengizinkan orang untuk memformulasikan tujuannya sendiri dan membuat keputusan sendiri dalam rangka kerja delegasi pertanggungjawaban. Apa saja masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban? Yang pertama ada klarifikasi biaya, yaitu menjadikan sistem akuntansi pertanggungjawaban menjadi efektif dan menjadikan klasifikasi yang tepat antara biaya terkendali dan tidak dapat terkendali menjadi syarat utama. Akan tetapi, secara praktis sulit ditimbulkan ketika melakukan hal itu karena sifatnya kompleks dan memiliki berbagai biaya. Yang kedua, ada konflik antar departemen. Departemen yang terpisah dapat menyebabkan persaingan antar departemen dan mungkin merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, ada keterlambatan pelaporan. Laporan pertanggungjawaban mungkin tertunda. Setiap pusat pertanggungjawaban dapat mengalihkan waktu sendiri dan menyusun laporan. Yang keempat, ada overloading informasi. Tanggung jawab laporan akuntansi dapat overloading secara berlebihan dengan semua informasi yang tersedia. Dan yang terakhir ada ketergantungan lengkap akan menipu. Akuntansi pertanggungjawaban tidak dapat ditunda sepenuhnya sebagai alat pengendalian manajemen. Sistem ini ialah hanya untuk mengarahkan perhatian manajemen ke daerah kinerja yang diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do 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 do.